Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi dua orang warga gereja. Hari Jeffrey Napitupulu dengan Novianti Silaen. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Benjamin Lauhenapesi sebagai pelayan firman, beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Saudara-saudara, silakan berdiri. Kita menyambut kedua mempelai dan keluarga memasuki ruang ibadah. Jemaat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah bagi kemuliaan-Nya. Nyanyian Gita Bakti 15, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan.
kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. Makin mulia, makin suci diri kami, ubahlah sampai nanti kami puji Dikau dalam terang bakal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami datang dalam persekutuan dengan umat kepunyaan Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah pemberkatan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Namun sebelumnya kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Karena itu bimbinglah kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, di saat kami juga akan menghayati kebenaran firman-Mu melalui perenungan di pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan tetap menjadi pondasi yang kokoh bagi kami untuk memasuki kehidupan yang baru sebagai keluarga yang baru, khususnya untuk kedua anakmu Hari dan Novianti. Tuhan, Engkau bungkus mereka dan jadikan firman Tuhan menjadi awal pondasi mereka membangun keluarga yang baru untuk takut akan Tuhan
dan Tuhan akan terus membimbing mereka menjadi keluarga yang diutus Tuhan memberlakukan firman Tuhan sebagai bentuk kebenaran, karena mereka sudah mendengar firman Tuhan dan hidup rumah tangga mereka pun akan mereka nyatakan melalui pemberlakuan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab, Amsal 31 ayat yang 29 dan 30 yang menyatakan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang kuat, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom semuanya. Dan terkhusus buat sang mempelai Ari dan Novianti. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari kitab Amsal ini, tentu kita sudah berpikir bahwa Amsal itu berupa nasihat. Itu satu. Yang kedua, dia berisi kata-kata bijaksana atau hikmat atau hokmah dalam bahasa aslinya. Kata hokmah itu berarti pengajaran yang bukan didapat di pendidikan umum. Dia ada dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita mau baca dalam kitab Amsal di pasal 1 itu, dia katakan awal pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kenapa dikatakan pada bacaan kita ini bahwa banyak hal yang terkadang kita melihat itu sebuah kamuflase atau juga hal-hal yang tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Kalau kita mau jujur, contoh kecantikan. Kalau masih umur-umur 25, 27, kalau Novianti dia lahir tahun 82 ya. 82 berarti kurang lebih sekarang umurnya 29 apa 39? 3 ya? Oke, ngangguk ya, karena kan tertutupnya, jadi kita enggak. Nah, 39. Itu berarti kalau usia-usia itu masih dibilang kategori masih cantik lah, kayak gitu ya. Apalagi kalau belum kawin begitu. Enggak kelihatan kerut-kerutnya. Nanti kalau sudah mulai umur-umur 40, 50, lalu kemudian masuk pada usia 55 dan sudah masuk pada tahapan usia 60, baru ketahuan itu. Mulai kelihatan keriput-keriputnya,
rambutnya sudah berwarna putih. Itu enggak abadi. Kecantikan itu bukan dari sisi luar. Kalau kita mau melihat seorang perempuan itu bukan dari kecantikan dalamnya, luarnya. Kenapa? Karena itu akan dimakan waktu. Gak mungkin orang terus muda terus, gitu kan? Pasti ada usia. Makanya dikatakan oleh penulis Amsal ini, kita mau katakan ini adalah Salomo, taruhlah seperti itu, walaupun bukan Salomo semua, tetapi hampir sebagian besar karyanya Salomo. Lalu Salomo itu punya istri berapa? Banyak, bukan satu. Punya gundik berapa? Sekitar ratusan lebih, bisa 600. Itu istri dan gundik. Tetapi dia mengatakan satu hal, bahwa dia mencintai satu perempuan. Dia katakan banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka. Yang dia cinta itu cuma satu, gadis Sunem. Dan karena itu kenapa dia merasa memilih atau mengatakan kepada tulisan ini, banyak wanita yang berbuat baik tetapi kau melebihi mereka. Itu poin pertama. Itu yang mau mengatakan kepada banyak orang, kalau kita soal memilih banyak. Perempuan yang baik banyak. Perempuan yang cantik, banyak. Artis lebih cantik daripada itu kan. Nah, tetapi apa yang dikatakan pada bagian berikutnya adalah kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tapi kalau kita mau jujur, kalau saya mau tanya sama Hari memilih Novianti karena apa? Karena cantik kan? Gak mungkin kalau gak cantik gak dipilih. Walaupun dikatakan ini dulu teman-teman kecil saya Pak Pendeta. Waktu kecil gak kepikir, tapi begitu gede ketemu lagi, ternyata kamu cantik ya. Nah itu kan kata ini. Jadi makan usia, pada usia itu 39, nanti kalau sudah kawin, sudah punya anak, nah lain lagi. Ya kan? Perubahan itu mulai dari fisiknya dulu. Nah fisiknya kalau sudah kawin, punya anak, mulai ketahuan itu. Fisiknya makin berkembang. Makin gede. Kalau yang cowok, yang maju bukan apa-apanya, pasti perutnya yang pertama. Nah gitu. Nah kalau sudah mulai berkembang begitu, pertanyaannya kecantikannya masih ada enggak? Makanya kata penulis Amsal mengatakan kemolekan itu adalah sia-sia, bohong. Karena orang ingin menampilkan sesuatu yang baik di mata orang lain, makanya dia berusaha. Kalau saya buka-buka beberapa di Facebook itu, orang bisa menghias yang mukanya tadinya begini, bisa dihias menjadi putih sekali, mantap. Tapi begitu sampai rumah dibuka lagi tuh semua makeup, kembali seperti semula. Kan berarti bohong. Itu satu. Yang kedua, kecantikan adalah sia-sia. Pak Pendeta, boleh nggak perempuan cantik? Boleh, nggak ada yang larang. Banyak perempuan yang ingin tampil cantik dengan operasi hidung, bukannya tambah cantik malah tambah bengkak mukanya. Iya kan, supaya seperti orang mancung hidungnya. Lah kalau Tuhan sudah ciptakan seperti itu, kecantikan itu bukan kemudian kita yang memoles kembali. Kecantikan itu ketika Tuhan sudah berikan, ya itulah cantik. Iya kan? Nah, kalau seandainya Novi berdiri di depan kaca, saya mau bilang ini, tapi jawab jujur, ngangguk-ngangguk aja ya. Ternyata saya cantik ya, pasti bilang begitu. Karena nggak ada orang di sekitarnya, iya kan? Nah nanti kalau ditanya sama suami, atau dulu masih belum suami ya, Hari, aku cantik gak? Cantik. Padahal dalam hati Hari juga, masih banyak yang cantik kalau pilih begitu kan? Jadi itu yang kalau kita mau katakan mau cari cantik yang sempurna, nggak akan ketemu. Kenapa? Pasti itu akan sia-sia. Yang mau ditampilkan oleh si penulis Amsal adalah poin yang terakhir. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dia yang dipuji. Nah ini yang susah dicari. Begitu. Soal cantik banyak di depan. Artis saja lebih cantik daripada Novi, betul ya? Kan Hari kalau mau jujur, saya gak mau cari yang itu Pak Pendeta. Yang mana? Yang istri takut sama Tuhan.
Oh berarti mesti kawin sama ibu pendeta karena dia pasti takut sama Tuhan. Susah juga kan pasti kan? Nah, bingung juga. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan itu. Nah, itu dari berpacaran selama 7 bulan. Kalau suami lupa-lupa nanti ke gereja, ingat hari Minggu ke gereja. Begitu. Kalau suami takut untuk ibadah-ibadah keluarga, bangun. Sekarang kita mau duduk di depan rumah, di depan TV kita mau beribadah. Nah, jadi bagaimana memulai sebuah keluarga yang kalau ditampilkan jadi istri, ya bukan berarti kemudian kamu nggak usah perlulah baju-baju baru, gitu. Bukan begitu, ya. Nanti kalau dibilang Pak beliin baju baru, nggak usah, kamu nggak perlu baju-baju baru, kamu sudah cantik. Oh kasihan, zaman sekarang. Begitu ya. Untung aja sekarang mall lagi tutup. Ya kan nggak mungkin mall tiap hari kita berdoa tuh mudah-mudahan, kalau suami bilang mudah-mudahan mall tutup gitu. Wah kasihan juga kan, nggak mungkin. Jadi yang saya mau katakan adalah bagaimana membangun sebuah keluarga ketika kita merasakan bahwa ini loh pilihan yang Tuhan kasih. Kecantikan itu bukan sesuatu yang hanya menyenangkan satu hari. Hanya menyenangkan sesaat. Kecantikan itu bukan supaya orang memuji. Kecantikan itu ketika seorang hidup dengan takut akan Tuhan. Kira-kira sulit nggak Novi melaksanakan itu? Nah ini dia. Begitu ya. Jadi bukan berarti Amsal ini mau melarang perempuan cantik, bukan. Jadi bagaimana sebuah keluarga bisa berjalan bersama-sama di tengah-tengah tantangan sekarang ini. Ya. Kalau yang namanya cinta itu dimulai dari pandangan. Kalau sudah mulai pandangannya sudah oke, maka dia pasti turun ke hati. Baru di hatinya, oh ternyata dia. Itu yang harus kita lihat pertama. Poin yang kedua, bagaimana kemudian memberlakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Berlakulah tanggung jawab masing-masing. Suami melaksanakan tugasnya baik-baik dan seterusnya. Jangan kita saling menghina atau mengobral kejelekan suami atau istri di depan orang lain. Jangan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kemudian kita sendiri tidak mensyukuri berkat Tuhan. Ketika temannya hari ketemu, Har bagaimana? Enak kawin? Gak enak ternyata istri saya. Itu yang saya pernah katakan kemarin ya. Ada di infotainment mengatakan dia menyesal kawin. Lah pacaran ngapain tiba-tiba terus kemudian dia bisa obral kepada di salah satu infotainment disebarkan. Saya menyesal kawin. Buat apa? Nggak ada gunanya, sesuatu bukan diobralkan. Tapi itulah pergumulan. Nah, jadi janganlah sekali-kali kita membuka aib keluarga di depan orang. Apapun kelebihan dan kekurangan pasangan kita mau katakan, Tuhan ini pilihan yang Tuhan kasih. Tuhan tidak memilih buat saudara, buat Hari atau buat Novianti untuk hidup 1 tahun, 2 tahun, tetapi untuk seumur hidup. Dan pilihan Tuhan bukan apa yang kita perlukan, tetapi pilihan Tuhan adalah apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang Novianti, suami sosok yang baik, dan seorang istri, seorang dibuat Hari yang nantinya hidup dengan takut akan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali hanya persoalan sedikit jadi masalah besar. Kita bisa selesaikan. Kecantikan itu datangnya dari dalam. Maka istri yang seperti itu akan dipuji-puji. Terakhir, sebuah cerita. Satu kali pasang suami istri, mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Sang suami mulai curiga dengan sang istri. Kenapa dia dipanggil ngomong kok tidak dijawab, mulai sakit hati. Lalu dia berkonsultasi dengan ke salah satu psikiater. Dia mulai tanpa seorang istri, dia tidak didampingi istri. Dia katakan kepada sang psikolog ini, istri saya sekarang sudah ada perubahan. Kenapa? Masa saya panggil berapa kali dia tidak mau mendengar. Nah, mulailah
sang psikolog ini mengatakan, sekarang begini, coba kalau mau panggil jarak 5 meter. Kalau tidak, maju lagi, jarak 3 meter. Enggak dengar lagi, jarak lebih dekat lagi, kurang lebih 1 meter. Panggil dia. Kalau dia tidak dengar, berarti ada sesuatu dari pendengarannya. Oh, berarti suaminya langsung mengatakan, berarti istri saya ini sudah pendengarannya sudah mulai kurang. Lalu dia mau coba ini. Sampai di rumah dia tes. Saya nggak tahu panggilannya si Hari sama nanti Novi ini panggilannya sayang atau beb, nggak tahu ya. Pokoknya atau panggil nama saya nggak tahu. Tapi saya yang cerita ini mengatakan, sayang, hari ini kita makan apa? 1 kali, nggak didengar. Dia maju lagi. Istrinya masih di dapur. Sayang, nah kata sayangnya itu mulai agak sedikit nada tinggi. Sayang, hari ini kita makan apa? Nggak dijawab juga. Makin dekat lagi dengan nada yang paling kesal. Sayang, sampai teriak. Hari ini kita makan apa? Enggak dijawab. Sampai akhirnya dipukul. Hari ini kita makan apa? Sayangnya udah hilang. Hari ini kita makan apa? Si istri balik begini. Papa, sudah sampai sekian kali, 100 kali saya sudah bilang bahwa hari ini kita makan sayur asem. Ternyata yang pongo ini adalah suaminya. Begitu ya. Jadi jangan kita mengkritik sang istri, ternyata kita yang salah. Padahal yang enggak dengar tuh suami, bukan istri. Karena sudah 100 kali dibilang hari ini kita makan sayur asem. Suaminya merasa dia yang benar, ternyata tidak. Jadi jangan kita saling menyalahkan, tapi nikmatilah perkawinan itu dengan penuh kebahagiaan. Kurang lebihnya seorang pasangan suami istri adalah berkat dari Tuhan. Dan syukurilah semua itu karena kalian dipertemukan untuk saling melengkapi. Ya, selamat berbahagia. Amin. Tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat, mari berdiri.
bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna, biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus, dimulai dengan penjelasan mengenai perkawinan Kristen. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia, beriman kepadanya, bertekun dalam doa, serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasihatkan, "Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut memisahkan, maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik yang membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut kehendak Allah. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Sebagai amanat perkawinan Kristen, karena itu kepada kedua mempelai, Hari Jeffrey Napitupulu dengan Novianti Silayan, dipersilakan berdiri dan dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah pasangan suami dan istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kedua,
Hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Jeffrey Napitupulu, Hari Jeffrey Napitupulu dengan saudari Novianti Silain. Apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Saudara Hari dan Novi sekarang menghadap. Kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya, Hari Jeffrey Napitupulu, menyambut engkau, Novianti Silain, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Novianti Silain, menyambut engkau, Hari Jeffrey Napitupulu, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia, mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini melambangkan ikatan perkawinan yang kudus, mulia dan berharga. Saudara Hari dan Novianti, kini sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasanganmu. Hari, kenakanlah cincin ini kepada Novianti. Novianti Silain,
terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Hari Jeffrey Napitupulu, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Hari Jeffrey Napitupulu dan Novianti Silain mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Berlutut. Jemaat yang terkasih, dipersilakan berdiri. Kita memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai, Saudara Hari Jeffrey Napitupulu dan Novianti Silain. Hiduplah menurut janji kalian berdua, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman di dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Berhadapan. Ya. Buka dada pelan-pelan. Cium kudus. Lama sedikit ya. Cium keningannya. Ya lama. Sabar. Mau dipoto. Oke. Hari dan Novianti, terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga kalian dengan tekun dan dengan teratur. Mazmur 119 ayat 150 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti
bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan. Tetap tunggu dulu, sebentar dulu. Saudara Hari dan Saudari Novianti, kalian sudah menjadi keluarga yang baru. Harus kita akui, kita ada di dunia ini karena orang tua. Hari ini diwakili oleh kakak ataupun diwakili oleh wali. Menghadaplah kepada mereka, mohon restu supaya melalui mereka juga bisa mengatasnamakan orang tua, mendoakan supaya kalian bahagia selalu. Sekarang menghadaplah kepada keluarga. Keluarga Silain, terimalah anak-anakmu ini. Pegangan. Pelan-pelan ya. Sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Keluarga Napi Tupulu, terimalah anak-anak ini sebagai bagian keluargamu dan doakanlah mereka sehingga agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Terima kasih ayah dan kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia.
kepada keluarga yang baru Hari Jeffrey Napitupulu dan Novianti Silain. Sekarang menghadaplah kepada jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga Hari Jeffrey Napitupulu dan Novianti Silain, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Kembali lagi menghadap ke depan. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan nyatakan pada hari ini. Engkau membuat semuanya indah pada waktunya. Kami berdoa untuk kedua anakmu, Hari dan Novianti. Mereka sebagai keluarga yang baru akan memulai hidup mereka sebagai suami istri. Biarlah firman Tuhan akan menghiasi hidup mereka ketika mereka mengarungi samudra kehidupan. Bahtera rumah tangga ini akan berlayar. Dan mereka juga menyadari bahwa tidak selamanya cuaca akan baik. Tidak selamanya akan datang matahari. Tapi suatu saat akan terjadi mendung, bahkan badai yang besar. Karena itu jangan biarkan bahtera rumah tangga ini berjalan tanpa arah dan tujuan. Karena itu biarlah engkau hadir dalam bahtera rumah tangga yang baru ini. Keluarga Napitupulu Silain. Tuhan akan berkati perjalanan bahtera ini. Gelombang sebesar apapun, mereka tetap berpegang teguh pada kekuasaan Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah lari dan mereka tidak pernah menyelamatkan diri sendiri. Tetapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, maka bahtera ini tidak akan tenggelam, tidak akan pecah oleh karena badai. Karena Yesus ada di dalam bahtera mereka. Tuhan akan membimbing, menuntun sampai mereka menikmati kebahagiaan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan jika Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka, maka Tuhan juga yang akan membimbing dan menuntun mereka untuk membesarkan anak mereka sebagai buah kebahagiaan dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka berdua. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kedua belah pihak, baik keluarga besar Napitupulu dan keluarga besar Silain. Tuhan akan berkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menjaga mereka. Teristimewa para orang tua mereka yang tidak sempat hadir karena sakit. Mereka hanya bisa menyaksikan melalui ibadah di rumah. Kebahagiaan orang tua yang mungkin saat ini bisa mereka ungkapkan dengan tetesan air mata kebahagiaan. Bahwa anak-anak mereka sudah besar, mereka sudah bimbing, mereka sudah didik, dan kini mereka mengambil keputusan untuk hidup menjadi keluarga yang baru. Tuhan, dengarlah rasa syukur yang mereka naikkan. Dengarlah dan lihatlah kebahagiaan para orang tua yang walaupun tidak sempat hadir karena tubuh mereka yang lemah. Mereka juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau memberi kesehatan yang baik sehingga para orang tua kedua belah pihak ini selalu dalam lindungan Tuhan di masa tua mereka dan diberi kesehatan yang baik. Terlebih lagi dalam pandemi COVID seperti sekarang ini, Tuhan lindungilah orang tua baik dari Hari maupun juga dari Novianti, sehingga mereka tetap dijaga, dipelihara oleh kuasa Tuhan, dan mereka dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini dari kedua belah pihak keluarga. Tuhan berkati, demikian juga wali-wali yang mewakili orang tua mereka.
Tuhan juga berkati sehingga mereka merasa sukacita dan bersyukur anggota keluarga mereka telah memasuki kehidupan yang baru. Kami juga mau berdoa untuk kami para presbiter yang melayani pada hari ini, pemandu lagu, pianis, penanggung jawab, sound system, demikian juga tim multimedia. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, bahwa kami semua diberkati Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan kami yang kami buat di pagi hari ini. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati akan semua langkah-langkah kami selanjutnya, terkhusus keluarga yang baru, Hari dan Novianti. Tuhan tetap menghadirkan kebahagiaan di dalam mereka melangkah dalam hidup ini dan berjalan dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan mereka saling melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri dengan dasar yang kokoh, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Demi kenyamanan bersama jemaat di gedung gereja, dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan presbiter bertugas, atau dapat scan QR Code tersedia di depan bangku jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Pesan Alkitab dalam kitab Mazmur 96, pasal 8 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 5, selama bumi didiami. Berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur kepada-Mu.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagi-Mu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Ucapan terima kasih dan sambutan perwakilan dari keluarga kami persilahkan. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang berbahagia. Shalom saudara-saudara, saudari yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kedua mempelai kami, sehingga boleh diteguhkan dan dipersatukan oleh Tuhan menjadi keluarga Kristen yang baru. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Pendeta Benyamin Losahat Napesi yang telah meneguhkan dan memberkati pernikahan adik kami Hari Jeffrey Napi Tupulu dan Novianti Silayan di gereja GPDI Sejahtera ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati aktivitas dan pelayanan di gereja GPDI Sejahtera ini dan juga dimanapun berada bersama keluarganya. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas kepada hamba Tuhan dan Majelis GPDI Sejahtera yang telah juga mendukung serta menghadiri acara pemberkatan resepsi pernikahan dari adik kami dari Hari Jeffrey Napi Tupulu dan Novianti Silayan, dan juga kepada saudara-saudara sekalian dan serta para pendukung baik jemaat gereja dan pengerja di gereja ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari keluarga besar Bapak Baduana Napi Tupulu dan juga Bapak Daud Silayan. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Jeffrey dan Yanti, kami atas nama Majelis Jemaat GPB Sejahtera mengucapkan selamat berbahagia dalam memasuki kehidupan berkeluarga, dan biarlah Tuhan saja yang memimpin perjalanan rumah tangga kalian sampai kehidupan di masa tua nanti. Andalkan Tuhan dan biarlah Tuhan menjadikan kekuatan dan penghiburan kalian. Alkitab yang sudah kami berikan dibaca terus. Itu pedoman hidup kalian. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat juga untuk keluarga Silayan. Tuhan berkati keluarga Napi Tupulu. Tuhan berkati kalian semua ya. Semoga kalian menjadi opung yang sampai opung nanti tetap berbahagia. Kali lagi Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan.
Kembalilah dengan penuh sukacita, buatlah setiap karya hidupmu dan keluargamu memancarkan cinta kasih dan penyertaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami undang jemaat berdiri. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencurahkan hikmat, kekuatan, melengkapi dan memberkati kita semua untuk mewujud nyatakan damai sejahtera bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Allah menaungi keluarga kita dalam dekapan cinta kasih-Nya hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya.